Apa sih yang bikin dokumenter ini beda dari dokumenter-dokumenter K-pop lain? Hai semua, welcome to my new vlog. Hai semua, welcome to my new vlog. Welcome to oh iya dong. Hai semua, welcome to my new vlog. Akhirnya dokumenter Blackpink berjudul Light Up the Sky resmi rilis di Netflix. Yeay! Dokumenter ini tayang sekitar 2 minggu sesudah album pertama mereka, The Album, rilis. Selama sekitar 80 menit, kalian bisa melihat perjalanan karir dari Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Jadi ada tuh dari cerita mereka kecil, terus mereka trainee, debut, sampai bisa sukses besar kayak sekarang. Ngomong soal sukses nih, Blackpink kemarin baru aja memuncaki tangga lagu Billboard Artist Hot 100, dan The Album juga menjadi album girl band dengan posisi tertinggi di Billboard, yaitu nomor 2 setelah 12 tahun. Sebelumnya Danny Tiken terakhir pernah meraih pencapaian ini. Dokumenter Blackpink ini disutradarai oleh Caroline Su, seorang Korean American yang udah pernah ngegarap program-program Netflix lain. Dia biasanya ngegarap program tentang kuliner, jadi ini baru pertama kali nih dia masuk ke dalam ranah K-pop. Menarik banget ya, karena biasanya kalau dokumenter-dokumenter K-pop itu orang-orang yang emang udah biasa berkecimpung di industri tersebut. Jadi di vlog kali ini aku bakalan mereview Light Up the Sky tadi. Apa sih yang bikin dokumenter ini beda dari dokumenter-dokumenter K-pop lain? Apa kelebihannya, terus apa kekurangannya, dan kira-kira worth it atau enggak buat ditonton? Tapi sebelum aku ngomongin, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Blackpink emang idol K-pop pertama yang dokumenternya secara official tayang di Netflix. Tapi sebetulnya udah banyak idol-idol K-pop lain yang punya dokumenter tersendiri. Ada yang tayang di bioskop, ada yang tayang di digital platform juga. Ini biarpun udah sering, kenapa sih dokumenter K-pop tuh tetap menarik? Soalnya nih, idol-idol K-pop tuh lekat dengan image perfect. Ngeliat mereka tuh rasanya kayak, wah, superstar banget. Nah, tapi dengan ada dokumenter ini, kita bisa ngeliat sisi lain dari mereka. Apa sih kisah-kisah di balik layarnya? Apa sih yang mereka lakukan biar bisa tampil seoke itu? Keseharian mereka tuh kayak gimana sih? Apakah sama aja kayak manusia-manusia biasa seperti kita? Nah, dokumenter K-pop ini berhasil menyajikan sisi-sisi seperti itu yang bikinnya kita tuh merasa lebih relate sama mereka. Format dokumenter ini sangat cocok buat Blackpink karena kayak aku pernah bilang di vlog sebelumnya, mereka image-nya it girls. Jadinya kita kan penasaran kira-kira mereka tuh kalau nggak perform kayak gimana sih? Udah gitu Blackpink kan juga bisa dibilang promonya jarang dibandingkan grup-grup K-pop lain. Mereka comeback-nya dalam setahun nggak terlalu sering. Udah gitu juga mereka jarang tampil di variety show atau radio. Mereka juga reality show atau program-program khususnya tuh nggak terlalu banyak. Modal aura it girls mereka dan kemisteriusannya aja tuh udah jadi modal kuat buat bikin orang penasaran nonton Light Up the Sky. Kayak, gimana ya kira-kira mereka aslinya. Dan dokumenter ini sukses menghadirkan hal tersebut. Light Up the Sky ini juga diuntungkan karena sutradaranya baru dalam menggarap dokumenter K-pop. Jadi aku bilang ini kalau buat orang-orang yang nggak terlalu familiar tentang K-pop, nonton ini bisa mendapat gambaran umum lah kira-kira K-pop tuh seperti apa. Ini sangat informatif, bahkan ada yang menarik juga, ada trivia-trivianya kayak di salah satu scene si Jennie sempet ngejelasin tentang Oni dan Oppa. Itu kan sering banget nih orang-orang kalau yang nggak terlalu suka Korea tapi dengar kata-kata itu dari orang-orang yang suka Korea. Nah, di sini dijelasin lah secara singkat kenapa sih pakai kata-kata itu. Begitu alurnya juga sesuai. Jadi dari awal kayak apa, pertengahan kayak apa, akhir kayak apa. Jadi kalau misalkan buat kita yang nggak terlalu familiar sama dokumenter K-pop tuh nontonnya enak, jelas gitu, nggak bingung ini kenapa jadi gini tiba-tiba. Karena problem yang sering ada di dokumenter K-pop tuh suka banyak scene-scene random tentang keseharian mereka, yang inside jokes. Jadinya tuh kalau nonton itu, kalau kita nggak terlalu familiar, jadi bingung sendiri.
Biarpun informatif dan alurnya mengalir enak, dokumenter ini punya kekurangan. Kalau menurut aku kurang ada rasa. Kita tahu nih, oh iya mereka dulu kayak gini, mereka sukanya apa, terus gimana perjuangan mereka. Tapi begitu udah terkenal, momen-momen yang apa ya, yang ada, yang menampilkan perasaan mereka tuh jarang ada. Kita lihat achievement mereka, tapi kita nggak tahu sepenting apa sih mereka, kenapa tampil di Coachella tuh wah heboh banget, wah gimana mereka deg-degannya pas menjelang hari H. Itu tuh cuma digambarkan sekilas saja atau cuma lewat obrolan aja. Begitu juga dengan apa aja sih hal-hal yang mereka harus korbankan pas udah ada di posisi sekarang. Lagi-lagi cuma ada sekilas aja adegan, terus sisanya cuma mereka ngomong aja. Padahal menarik banget kalau misalkan kita dikasih lihat tentang gimana mereka menghandle stres, atau gimana mereka mengatasi sepi karena nggak ada keluarga segala macam. Itu akan bikin dokumenternya lebih terlihat real lagi sih, dan bisa memberikan perspektif yang lebih kaya tentang Blackpink itu sendiri. Secara keseluruhan aku bilang dokumenternya layak ditonton kalau misalnya kalian nggak terlalu familiar sama Blackpink atau sama K-pop, atau malah familiar sama Blackpinknya aja. Nonton ini bisa menjadi perkenalan yang bagus. Siapa tahu bisa bikin kalian ngefans. Kalau misalkan kalian ngefans sama K-pop, nonton ini juga tetap enjoyable karena yang aku bilang tadi, dia alurnya runut dari awal sampai akhir. Biarpun emang narasi personal yang udah dibangun di awal nggak terlalu tergambar belakangan. Itu aja dari aku. Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe. stay safe semuanya, dan see you on my next vlog. Dadah.